Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau mau tegaskan lagi bahwa yang namanya beda peruntukan itu ya jelas beda oli terbaiknya. Jadi barusan ada dari channel Ada Manfaat kan yang ngomong bahwa yang namanya minyak goreng dipakai di motor itu bahaya karena pengalaman dia jadi operatornya offshore drilling, pengeboran minyak lepas pantai. Itu minyak goreng, tepatnya minyak kacang tanah, itu dipakai sebagai pelumasnya dari bagian pengebornya, drillnya. Ada bro yang ngasih informasi bahwa itu butuh suhu sangat panas. Nah, sebelumnya penulis juga sudah ada catatan juga. Jadi penulis coba cari emang apa sih produk untuk pengeboran minyak itu, olinya sing kayak opo. Jadi untuk oli pengeboran ini ada menariknya ya, ada dua faktor yang harus dipenuhi. Yang satu tahan suhu sangat tinggi, yang satu lagi adalah biodegradable, mudah terurai. Karena ya problem utamanya adalah dari sisi itunya, dari sisi ramah lingkungannya. Jadi untuk pengeboran minyak sangat penting untuk olinya ini tahan terhadap suhu tinggi, tapi juga mudah terurai di ketika sudah kena lingkungan. Jadi kalau kita cari itu ada ya yang menawarkan bahan bio. Jadi yang menawarkan biolubrikan dari Castrol itu penulis lihat. Kalau ingin solusi bio ada. Karena memang tujuannya adalah untuk itu, untuk bisa degradasinya, terurainya bisa lebih cepat. Jadi penggunaan minyak kacang itu adalah salah satu upaya untuk bikin yang namanya degradasinya lebih baik. Namun ya yang namanya oli mesin kan harus campur-campur. Tapi kalau sementara itu minyak kacang kan yo gak ono campuran nih. Ya harusnya dicampuri aditif dulu apa kayak biar lebih cocok. Tapi terhadap suhu panas ya sudah. Cuma mungkin minyak kacang itu untuk soal keraknya kurang karena memang aditif anti keraknya nggak ada. Bukan deterjen ya, beda lagi. Yang disebut itu adalah endapan sih ya, deposit endapan. Yang kemudian diomongkan jadi kerak. Ya penulis nggak yakin itu kerak beneran gitu loh. Keraknya apa ya sama dengan yang di mesin. Olinya sendiri bahannya itu nggak ada ya, penulis yang nemu hydrotreated gitu nggak ada ya. Kayaknya bahan minimal itu pakai GTL, gas to liquid alias grup 3+. Grup 3+ itu adalah bahan oli yang tahan panas. Jadi ya rasanya nggak imbang ya kalau terus ngomong di mesin pasti ada endapan karena kalau pakai minyak kacang di mesin drilling jadi ono endapane, ono deposite. Nah harusnya kalau pingin fair harus diujikan juga kalau oli motor matic kita dipakai sebagai olinya offshore drilling. Jadi pakai oli misalnya AHM MPX gitu ya. AHM MPX dipakai drilling itu
ono endapane enggak. Kalau memang misal pakai AHMMPX bebas endapan, terus pakai minyak kacang ada endapan, bolehlah ngomong, oh kayak minyak goreng menghasilkan endapan. Ya si Pak ada manfaatnya juga nggak menjelaskan apakah waktu pengalaman dia di offshore drilling itu pernah menggunakan selain dari minyak kacang, menggunakan produk oli khusus. Produk oli khususnya juga sebenarnya nggak begitu fair ya kalau dibandingkan dengan minyak kacang. Karena apa? Karena ya oli-olinya adalah oli-oli eksotis, oli-oli yang ya cukup mahal. Mereknya aja bukan merek yang jualan oli untuk konsumen, untuk otomotif. Bahannya ya jelas PHO, PAG, silikon dan seterusnya ya. Bahan-bahan yang nggak umum dipergunakan untuk oli mesin. Tapi ya harusnya kalau mau fair, ya bandingannya antara oli sepeda motor dengan minyak goreng itu bedanya bagaimana? Jangan oli yang eksotis begitu dengan minyak goreng. Ya kurang fair karena ya pemakaiannya kan sudah beda. Terus ya sebenarnya juga harusnya ngasih contoh kalau di motor. Pak ada manfaatnya nggak ngomong bahwa orang-orang yang pakai oli dealer, pakai oli resmi, pakai oli rekomendasi mekanik, itu mesinnya juga nggak bersih. Walau ganti olinya tiap 2000 km itu nggak bersih. Jadi ya apa gitu loh. Dia ngomong, oh pasti ada kerak, pasti akan menghambat performa. Ya nyatanya yang pakai oli mesin rekomendasi dealer juga mengalami hal itu. Terus mau protes minyak goreng bagaimana? Apalagi kemudian yang namanya minyak goreng itu malah terbukti bisa membantu membersihkan mesin. Sudah ada contoh nyata, sharing testimoni positif, baik yang sudah ada buat videonya maupun yang cuma ngomong. Banyak yang sudah jadi menghemat uang banyak karena nggak jadi turun mesin. Mesinnya bersih tanpa harus pakai engine flush, tanpa harus pakai dibongkar. Performa jadi naik lagi. Bahkan walau sudah nggak pakai minyak goreng, performanya masih oke karena mesin jadi bersih. Yang jadi masalah juga adalah karena sekarang ini kualitas oli sudah nggak seperti dulu, terutama dari daya tahan panas. Ada yang berubah kimia, secara kimia jadi berubah warna. Ada juga yang berubah fisika, jadi menguap, mudah menguap. Nah itu sudah kelemahan cukup parah lah ya. Ya penulis bayangkan ya, ketika mesin pengeboran minyak itu menggunakan oli AHMMPX2, ya rasanya olinya bakal kering ya. Bisa aja mesin drillingnya macet. Nah itu perhatikan ya bahwa dari Pak ada manfaatnya, nggak ngomong bahwa mesinnya jadi macet atau apa, tapi cuma ada kerak. Nah, coba misalnya terus dari drilling minyaknya nuruti omongannya Pak ada manfaat, oh oli mesin itu lebih baik pakai AHMMPX. Ya bisa-bisa macet, bisa-bisa keraknya jadi jauh menumpuk lebih banyak. Karena ya kasus pemakaian di motor cukup banyak orang yang laporan bahwa oh saya dulu pakai oli AHM, oli Yamalub, mesinnya hitam. Pemakaian yang sama sekarang pakai campuran minyak goreng atau pakai minyak goreng jadi lebih bersih. Cukup banyak yang laporan seperti itu. Ya penulis sendiri nggak bisa bilang karena ya
Motor yang satunya pakai minyak goreng full, yang ini pakai untuk coba-coba oli. Ganti oli juga penulis nggak pakai aturan 2000 km, tapi aturan mira 10.000 km apa sampai suaranya kasar ya. Ya kebetulan pemakaian 10.000 km itu suaranya nggak kasar. Jadi ya walau memang bener pakai minyak kacang untuk offshore drilling itu ada keraknya, ya harus diceritakan juga bila offshore drilling itu menggunakan oli dengan kualitas yang sama dengan AHM MPX seperti yang banyak dipakai di Indonesia. Harusnya seperti itu kalau mau membandingkan betul-betul. Jadi ono perbandingan ini cuma satu faktor, satu info, terus kemudian diterapkan di yang lain-lain tanpa melihat ya perbandingannya ya apa. Ya ini sama kalau misalnya penulis menilai oli itu cuma dari hasil uji panggang oli. Oh, oli yang tahan di uji panggang oli itu pasti bagus. Tapi ya ternyata kenyataannya beda. Karena ternyata uji panggang oli tidak bisa menunjukkan oh oli ini viscosity index improvernya banyak, jadi kalau dipakai ngebut langsung cepet encer. Yang bisa ditunjukkan ya sifat terhadap panasnya, daya tahan terhadap panasnya saja. Tapi yang namanya oli bukan hanya daya tahan panas yang dibutuhkan, tapi ya mengurangi keraknya, terus penghasilan keraknya, licinnya, aditif anti aus, aditif extreme pressure, aditif deterjen, dan banyak lagi lainnya ya, termasuk juga anti buih. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.